Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Renanda Purba, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2024. Dalam learning journal kali ini, pada agenda 1 yaitu sikap perilaku bela negara, wawasan kebangsaan, dan nilai-nilai bela negara. Dalam direktori agenda 1 ini, ada beberapa topik yang akan dibahas, diantaranya yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, analisis isu kontemporer dan kesiapan atau kesiapsiagaan bela negara. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi, cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada 4 konsensus dasar. Yang pertama yaitu ada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Ada 5 nilai dasar bela negara, yaitu yang pertama cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Dalam nilai cinta tanah air, ada 6 indikator. Yang pertama, menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Yang kedua, jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya. Yang keempat, menjaga nama baik bangsa dan negara. Yang kelima, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Dan yang keenam, bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Selanjutnya, nilai kesadaran berbangsa dan bernegara memiliki 5 indikator, diantaranya yang pertama, berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik. Yang kedua, menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, ikut serta dalam pemilihan umum. Dan yang keempat, berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. Serta yang terakhir, berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Nilai setia pada Pancasila sebagai ideologi negara ada 5 indikator. Yang pertama, paham nilai-nilai dalam Pancasila. Yang kedua, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Yang keempat, senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Dan yang kelima, yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian, rela berkorban untuk bangsa dan negara memiliki 5 indikator. Di antaranya, yang pertama, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Yang kedua, siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman. Yang ketiga, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang keempat, gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Serta yang kelima, yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negaranya itu tidak sia-sia. Nilai yang terakhir yaitu kemampuan awal bela negara. Ini memiliki 5 indikator.
Yang pertama, memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia. Yang kedua, senantiasa memelihara jiwa dan raga. Yang ketiga, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, gemar berolahraga. Dan yang kelima, senantiasa menjaga kesehatannya. Selanjutnya kita masuk kepada topik pembahasan analisis isu kontemporer. Dalam topik ini memiliki tujuan yaitu peserta diharapkan mampu memahami konsepsi perubahan dan perubahan lingkungan strategis melalui isu-isu strategis kontemporer sebagai wawasan strategis PNS dengan menyadari pentingnya modal insani dengan menunjukkan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat. Contoh isu-isu strategis kontemporer yang sering terjadi saat ini yaitu isu-isu tentang korupsi, narkoba, terorisme dan radikalisme, money laundering, proxy war, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian, untuk menganalisa isu-isu kontemporer tersebut, ada beberapa teknik yang bisa kita lakukan untuk menganalisis isu tersebut secara critical thinking. Yang pertama dengan menggunakan mind mapping, fishbone diagram, ataupun menggunakan analisis SWOT. Sekian learning journal saya untuk di agenda 1. Saya Rinanda Purba, peserta Latsar CPNS tahun 2024, mengucapkan terima kasih telah menyaksikan video learning journal saya.